Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah mendengar sebuah hadis bahwa menikah itu menggenapkan setengah adonan. Tapi kok berasa setelah berumah tangga kok setengah yorain kok ya Ustaz ya? Jadi makna menggenapkan setengah agama ketika berumah tangga itu seperti apa Ustaz? Sama Bu, sama. Cuma ini kami mengajaknya begini. Ada sesuatu yang relnya disinkronkan. Jadi kita cuma gini kok, kita itu sebenarnya sedang berjuang di bidang masing-masing. Itu tinggal disinkronkan sebenarnya. Makanya tadi kata menggenapkan itu, yang digenapkan adalah antara visi pribadi kita dengan visi pribadi istri. Itu kalau disinkronkan kerap gitu, itu dahsyat. Contoh. Apa yang dimaksud dengan menggenapkan dalam versi Sirah Nabawiyah ya? Tentu kalau kita bicara syarah hadisnya panjang. Di antaranya adalah saya pakai sirah Pak untuk menjelaskan satu hadis ini pakai sirah. Rasulullah SAW sebelum menerima Quran, beliau kan udah nikah dengan Bunda Khadijah, ya kan? Karena beliau menerima wahyu itu umur 40. Nikah dengan Bunda Khadijah itu umur 25, berarti 15 tahun sebelum menerima wahyu. Itu Pak, Rasulullah SAW itu awal nikah dengan Bunda Khadijah, itu ada nggak obrolan terhadap mereka berdua ini? Kalau dalam buku sirahnya nggak ada obrolan yang sampai bicara tentang nanti aku kerja begini ya, nanti aku begini itu nggak ada detail obrolan gitu, enggak. Tapi kita bisa lihat Bunda Khadijah dengan Rasulullah SAW, kenapa Allah pertemukan? Itu ada hikmah besar banget, yaitu pada sisi Rasulullah SAW dari umur 12 tahun beliau itu berikrar nggak suka sama berhala, itu disampaikan. Jadi beliau itu waktu ketemu sama pendeta Bahira ditanya, wahai gulam, wahai anak muda, mau nggak kamu jawab pertanyaanku? Kata Rasul, silahkan, kamu mau tanya apa? Si pendeta ini bilang, demi Lata dan Uzza. Lata dan Uzza itu nama berhala. Itu Rasul langsung mengatakan, ini usia 12 tahun, berarti umur sekolah berapa tuh? SMP. Ya, SD SMP ya, 12 tahun. Beliau mengatakan, jangan sebutkan nama berhala itu karena saya tidak suka. Berarti Rasul gelisah nggak dengan zaman kira-kira? Gelisah. Sudah, Rasul punya kegelisahan dengan zaman. Orang-orang pada nyembah berhala itu Nabi nggak suka. Itu dari usia 12 tahun. Berarti pas nikah dibawa nggak kegelisahan itu? Dibawa. Pertanyaannya, gimana dengan Khadijah? Khadijah juga punya kegelisahan. Karena Khadijah itu sebelum nikah dengan Rasul, beliau sudah rutin ikut pengajian. Wah, ini dulu udah ada pengajian. Quran belum turun, sudah ada pengajian? Ada. Siapa yang ngajari? Namanya Waraqah bin Naufal. Ini sepupunya Khadijah. Sepupu tapi lebih sepuh. Karena kondisinya dia ini orang yang paham terhadap Taurat dan Injil, dan dia menjelaskan bahwa ini akan ada nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah. Dan zamannya keadaannya contohnya ciri-cirinya kayak zaman ini. Itu Khadijah ngaji terus sama sepupunya ini, Waraqah bin Naufal. Makanya nanti waktu Nabi menerima wahyu, itu beliau sama Khadijah diajak ketemu Waraqah untuk mengkonfirmasi terhadap kajian yang selama ini disampaikan. Berarti Rasul punya gelisah, Khadijah punya gelisah. Dua gelisah ini digabung menjadi satu, itulah menggenapkan agama tadi. Jadi sekali lagi penjelasan syarah hadisnya banyak Bu. Cuma saya ingin pakai sirah supaya kita tahu bahwa ternyata menikah itu bukan sekedar aku seneng kowe, kowe seneng aku. I love you, you love me. Bukan hanya sebatas itu. Tapi apa kegelisahanmu dengan zaman ini dan apa kegelisahanku, maka kita gabungkan dan kita bareng-bareng menolong agama Allah. Nah, nanti teknis hariannya Rasulullah SAW itu ya kalau kita bicara sibuk, lebih sibuk, sangat sibuk dibandingkan Khadijah yang sebelumnya bisnis dia urusin sendiri. Sekarang sejak punya suami itu bisnis ada ini kalau di ilmu fikih itu namanya syirkah mudharabah. Jadi Khadijah ngeluarin modalnya, Rasulullah yang menjalankan bisnisnya. Sehingga nanti keuntungan itu dibagi dua. Kan modalnya Khadijah, Rasul pelaksana.
Keuntungan dibagi dua, satu untuk Rasul, satu untuk Khadijah. Pertanyaannya, siapa yang menafkahi rumah? Khadijah atau Rasul? Atau dua-duanya? Hanya Rasulullah SAW. Maka Khadijah berarti income-nya berkurang apa enggak? Enggak, bahkan bertambah terus, tambah terus. Nanti total kekayaannya Khadijah itu ditumpuk berupa dalam bentuk emas. Ditumpuk yang kalau saya berdiri, saya nggak kelihatan dari situ karena ketutupan emas. Itu kekayaannya Khadijah tanpa dia berbisnis. Karena yang menjalankan adalah suaminya, yaitu Rasulullah SAW. Saya cuma pengen bilang gini, kira-kira Rasulullah sibuk banget apa enggak? Sibuk banget. Nyari harta Pak. Tapi masalahnya tadi, ada modal kegelisahan terhadap umat yang pengen Rasulullah perbaiki, sampai-sampai sibuknya Rasul di umur 38 tahun, khusus di bulan Ramadan, beliau nggak pulang ke rumah. Usia 38, belum 40, belum. Usia 38, di bulan Ramadan, ini ada siapa nih? Rasul nanti tinggal melihat, oh ini bulan sudah mau berganti Ramadan, beliau akan masuk ke Gua Hiro. Itu dari rumah beliau berkilometer jauhnya, nggak pulang sama sekali. Kecuali hanya pulang ngambil makanan Bu, balik lagi ke Gua Hiro. Selama sebulan penuh. Itu usia 38. Usia 39 dilakukan lagi sama Rasul khusus di bulan Ramadan. Kira-kira Khadijah kesepian nggak? Kesepian apa enggak? Kesepian. Tapi Khadijah ridho. Kenapa? Kegelisahan suami saya terhadap umat sama saya pun merasakannya. Sehingga saya ridho kalau suami saya memikirkan umat ini dan ingin memperbaiki. Padahal pertanyaannya, Rasul sudah tahu caranya belum? Cara dari masyarakat itu belum tahu sama sekali. Mau bingung aja beliau. Allah abadikan di surat Ad-Duha, wa wajadaka dhalam fahada. Kau dulu bingung Muhammad, fahada, Allah kasih hidayah. Kapan hidayah dikasih? Di Gua Hiro itu, di saat usia ke-40. Berarti 3 kali Ramadan beliau nggak pernah pulang. Yang itu nanti jadi syariat namanya itikaf. Jadi itikaf itu bukan laki-laki sekedar sibuk nambah ibadah, sholat, baca Quran, sholat, baca Quran. Itu iya, lakukan. Tapi apa kegelisahan kita dengan peradaban hari ini? Apa yang membuat kita tuh pengen, ya Allah, beri saya hidayahmu ya Allah, supaya saya bisa berkontribusi memberi manfaat buat umat manusia agar mereka mengenalmu, agar mereka bisa memperbaiki hidup untuk beribadah kepadamu. Saya pengen berkontribusi ya Allah. Itu yang dipikirkan suami ketika dia itikaf. Nggak pulang. Bahkan kalau sudah itikaf, batal itikafnya kalau dia menggauli istrinya. Dari hukum fikihnya begitu. Kenapa? Karena silahkan wahai para suami, berduaanlah dengan Allah. Jadi, kalaupun suami secara kehadiran nggak ada absen ya Bu ya di rumah gitu kan, suami absen gitu kan, centang gitu. Mungkin secara kehadiran, secara zahir berkurang. Tapi yang harus ditambah oleh para suami adalah kegelisahannya terhadap umat, sehingga ingin berkontribusi memberi manfaat buat umat yang itu perlu hidayah dari Allah. Akhirnya dimanapun wahai para laki-laki, wahai para suami, wahai para ayah, kita bekerja di aktivitas apapun, tidak hanya sekedar yang mungkin urusannya jadi ustadz gitu. Ya, bukan. Jadi memperbaiki peradaban manusia ini bukan hanya tugasnya ustadz. Ini tugas seluruh orang beriman yang mereka perlu hidayah dari Al-Quran, untuk Al-Quran itu memberi panduan buat dia terus dia perbaiki. Nah masalahnya adalah kalau kita sebelum memperbaiki urusan sosial, dalam sirah nabawiyah saat Rasul usia 40 tadi menerima wahyu, beliau turun, kan ketemu Jibril tuh, katakan Iqra ya Muhammad, kata Nabi, ma'ana biqari, dekap lagi, Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Nabi didekap luar biasa, gak bisa Nabi itu ibaratnya mau tanya dulu, ente siapa gitu, kok tahu-tahu nyuruh saya. Itu didekap Nabi, dipaksa untuk membaca, diperintah untuk membaca, dan Nabi memang orang yang nggak bisa membaca. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa membaca. Sampai kemudian Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram,
Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan, suruh ngajar kepada manusia, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kondisi 5 ayat itu kondisi Nabi itu takut luar biasa. Pertanyaannya, siapa yang didatangi Nabi saat mengalami ketakutan luar biasa? Siapa? Istrinya. Sepanjang kita sebagai istri melihat suami saya sibuk luar biasa di luar sana, tapi kalau urusannya beres dia pulang ke rumah, berarti itu ciri rumah tangga sakinah. Jadi kalau orang suami ini seberat apapun tugas dia, kalau tugasnya sudah selesai, dia magnetnya tuh pengennya kembali ke rumah, segera pengen balik ke rumah, itu ciri rumah tangga sakinah. Tapi kalau dia pengennya mancing terus gitu kan, ngopi terus gitu kan, dan istrinya nggak diajak, terus istrinya, yus aku melu mancing mas, dan mancing itu menghindari kowe malah melu mancing gitu. Itu berarti rumah tangga nggak sakinah. Jadi indikator di antaranya begitu. Kalau Rasul tadi memberikan contoh, dalam kondisi setakut itu yang dicari adalah istrinya. Berarti yang paling bisa menenangkan Nabi adalah istri, yaitu Khadijah. Dan itu menjadi kaidah. Kan tadi kita bilang peradaban manusia rusak semua. Saya gelisah, istri gelisah, bergabung kegelisahan ini menjadi satu, kemudian kita perbaiki. Pertanyaannya, mana yang harus saya datangi duluan? Rumahnya Pak siapa yang mau saya dakwai? Maka jangan jauh-jauh. Mulailah dari rumah kita. Mulailah dari istri kita. Mulailah kepada suami kita. Dan mulai dari anak-anak kita. Tapi sebelum ke anak-anak, suami dan istri harus gabung dulu kegelisahan tadi, kegundahan tadi. Yang pengen diperbaiki apa, gabungkan dulu, ngobrolkan itu, baru kemudian nanti akan dilanjutkan oleh anak-anak kita. Sampai nanti anak-anak kita lah yang akan dipilih oleh Allah menjadi pemimpin yang bisa memperbaiki seluruh peradaban ini. Dimulainya dari kita, dengan pasangan kita, karena itu bagian dari implikasi dari doa Rabbana habalana min azwajina, pasangan dulu, wa dzurriyyatina, baru dzurriyyat, baru anak-anak. Jadi kalau kita mau bicara parenting, dari tadi saya kan tidak bicara tentang teknik mendidik anak di usia begini, ini saya nggak bicara itu dari tadi. Yang saya ingin perbaiki dulu adalah hubungan saya dengan istri dulu, karena tadinya saya banyak melakukan kesalahan, maka saya perbaiki dulu dengan istri. Kalau sudah beres, ini istri sudah cocok nih dengan visi misinya tadi, sudah Allah nanti yang akan menurunkan kebaikan itu kepada anak kita. Walaupun mungkin jadwal murojaahnya berkurang gitu kan, ternyata hanya di rumah teknik kaum beliau gitu kan. Gitu. Jadi disclaimer tadi perlu gitu. Memperbaiki nama itu perlu gitu. Jadi gitu Bu. Jadi yang saya lihat dalam sirah nabawiyah menggenapkan itu diantaranya adalah visi misi itu. Padahal nanti di rumah tangga Nabi, kalau Bapak Ibu pelajari dalam kehidupannya Rasul, Khadijah bukan the first love cintanya Rasul, bukan. Nabi itu pernah melamar wanita sebelum Khadijah. Pernah dilamar ke wanita, wanitanya mau, tapi bapaknya si wanita itu nggak mau. Akhirnya si bapaknya wanita ini menolak lamarannya Nabi, kemudian si wanita ini dinikahkan dengan laki-laki lain. Kira-kira sakit nggak? Sakit nggak Pak? Ini perempuannya mau masalahnya. Dan nanti 40 tahun kemudian perempuan itu dilamar lagi oleh Nabi saat dia menjadi janda. Bayangkan coba, cinta yang masih tertanam di dalam hati Nabi itu bukan dirawat, bukan. Memang ya sudah, itu pernah menjadi histori dalam hidup Nabi. Dan untuk kedua kalinya Nabi ditolak lamarannya, dan yang sekarang nolak adalah si perempuan itu. Bayangkan coba, apa hikmah Allah hadirkan Khadijah? Kenapa si wanita tadi itu sampai tidak menjadi istrinya Nabi, bahkan sampai 2 kali? Jadi hikmah besarnya adalah justru di momentum tadi, Gua Hiro tadi itu, memang yang bisa memberikan kenyamanan, ketenangan untuk Nabi hanya Khadijah. Allah tidak nikahkan Rasul dengan wanita yang sebelumnya tadi, dikarenakan Allah sudah mempersiapkan Khadijah yang punya kegelisahan dengan peradaban, sehingga buktinya Khadijah itu ikut pengajian tadi. Kalau wanita yang dilamar tadi itu hanya sebagai teman dulu. Nabi memang kecilnya sering main sama beliau, karena itu adalah sepupunya Nabi. Namanya Fahitoh. Ini Mbak Yunya Ali bin Abi Thalib. Jadi yang nolak lamarannya Nabi adalah Abu Thalib. Abu Thalib menolak lamarannya Nabi, kemudian anak perempuannya dinikahkan dengan Ubairah al-Mahzumi dari Bani Mahzum, hanya untuk urusan terah nasab yang dikonversikan, digabungkan dengan nasab yang lain. Itu memang habitnya mereka, kebiasaan mereka.
Jadi apa yang sampaikan ternyata keindahan keharmonisan rumah tangga Nabi itu bukan sekedar apa ya, suami istri yang kayaknya cintanya indah terus, itu enggak. Indahnya pasti, tapi permasalahan dalam rumah tangga juga ada. Khadijah tuh 4 tahun nggak hamil-hamil. Wah, perempuan 4 tahun nggak hamil-hamil, baper nggak Bu? Wah, baper banget. Khadijah sampai mengatakan, apa saya ini udah tua apa ya, sehingga saya ini nggak hamil-hamil. Itu Nabi menenangkan terus. Dan tambah gelisahnya lagi, pas sudah lahir anak laki-lakinya meninggal. 4 berikutnya anak perempuan. Itu membuat Khadijah pun baper lagi. Dan bayangkan ya, rumah tangga Nabi pun tetap ada permasalahan. Belum nanti kalau kita belajar rumah tangga yang di Madinah. 9-12 istri Nabi itu menjadi deretan yang banyak sekali ilmu pelajaran dalam berumah tangga didapatkan dari kisah-kisah deretan istri-istri itu. Artinya bahwa rumah tangga Nabi pasti punya masalah. Sama, Ustaz Abri pun punya masalah di rumah tangganya, gitu kan. Barusan di-spill gitu kan, gitu kan. Itu cuma mewakili ibu-ibu di sini kok, gitu kan. Karena yang penting istri saya nggak dikasih mic aja nggak apa-apa, gitu kan. Dikasih mic sama juga, gitu kan. 4 hari saya nggak pernah pulang pada Isya itu, padahal kaidahnya tidur itu pada Isya. Itu sudah menjadi satu kaidah yang kemudian apa yang membuat laki-laki ini harus keluar sampai larut malam. Jangan cuma nyari duit, tapi tujuannya untuk berkontribusi, memberi manfaat di tempat kita berjuang nyari duit tadi. Apa saja, silakan monggo. Aktivitasnya apa, kerjanya apa, monggo. Tapi di situ pasti ada permasalahan dan di situ yang harus saya perbaiki. Kenapa? Karena Allah yang takdirkan saya duduk di sini dan Allah amanahkan masyarakat ini di tangan saya. Maka jadilah istri yang saat kami punya kegelisahan, kamu adalah wanita setenang malam yang menenangkan hidupku. Gitu kan? Wallahu a'lam bishawab. Klarifikasinya. Jadi dulu memang saya itu menikah dari kegelisahan. Insyaallah. Istri sering sampaikan di forum ayah bunda ya kan, kegelisahannya dulu TPA sini tuh nggak ada TPA. Iya, saya ingat. Ya. Alhamdulillah kegelisahan itu bisa mengokohkan dan harmonisan rumah tangga kita. Happy ending lah. Iya. Saya melihat sebegini banyaknya nih, berapa banyak kelak panenan pahala yang dimiliki Abu Ibrahim dan Ummu Ibrahim kelak, gitu kan? Berawal dari kegelisahan tadi. Masalah rumah tangga pasti ada, gitu kan? Satu sudah di-spill dan yang kedua nggak usah di-spill lagi, gitu kan? Nanti kita semua masing-masing punya soalnya. Siap. Gitu, Ustaz. Oke, ada satu lagi pertanyaan? Ya, Masya Allah. Andi. Baru, Masya Allah. Umurnya baru lahir nih, Masya Allah. Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Muhammad Junaid Razi. Saya ini kebetulan dibawa karena memang baru 1 bulan. Masya Allah. Semoga Allah karuniakan anak-anak kami. Ini nomor berapa, Pak? Nomor berapa? Nomor berapa? Keenam. Masya Allah. Nomor 6. Alhamdulillah baru 6. Masya Allah. Kalah kita, Mi. Gitu. Saya sudah tertarik dengan ini sih, sebenarnya dengan tentang masalah rumah ya, rumah, karena memang jujur bagi saya juga dulu ketika menikah dengan istri, ada satu statement saya sih ke istri itu, bahwa saya lebih baik kehilangan kamu daripada saya kehilangan harga diri saya di hadapan kamu. Itu adalah statement yang mungkin ini ya, mungkin sampai sekarang itu yang selalu saya pegang gitu. Mulai tadi saya tertarik dengan masalah wamah itu harus mengayomi gitu. Dalam artian sejauh mana sih kita harus, dalam artian sejauh mana kita harus mentolerir apa yang dilakukan istri, dan bahkan saat ini kita itu memang harus mengekat gitu. Ini sudah wilayah saya gitu. Jadi tolong jangan gitu. Contohnya seperti ini sih. Saya itu selalu bilang sama istri, saya senang ketika saya diminta tolong, tapi jangan perintah saya gitu. Istri meminta saya itu untuk buat kamar gitu. Itu beda kalimat bisa jadi. Nanti saya itu beda. Kalau kata-katanya itu
Ini kalau minta tambah dong. Kata saya tuh, Ya, ya. ini bisa gitu. Dan saya pasti akan melaksanakan zakat yang paling rangkal. Jadi tulisannya kalau itu saya bilang, ini maaf dong, ini lagi ini dong minta tolong itu. Itu saya seneng banget tuh. Iya, iya, iya. Nanti sampai itu. Siap, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini hikmahnya dicampur ayah bunda. Iya, iya, iya. Kalau ada tulisan di sini ada kamera itu ada GS. Nih, tentang amal Ustaz. Masya Allah. Ya, tadi ibu satu lagi ya di belakang ya, supaya endingnya perempuan Pak, gitu. Saya nggak enak nanti dicegat di jalan ya gitu. Ya itu betul banget ya, bahwa laki-laki itu punya wibawa yang nggak pengen dijatuhkan, nggak pengen dijatuhkan. Kami itu ya laki-laki yang bahkan sampai ini mohon jadi ini Bu, apa diamati. Ada loh laki-laki yang bajunya tuh sampai nggak ganti terus. Warnanya tuh selalu kalau nggak itu ya ini itu. Ternyata itu hanya karena tumpukan baju yang paling atas. Dia nggak berani ngambil yang agak bawah dikit. Karena itu bisa menghancurkan rumah tangga kami. Oke, terus ini. Gitu ya. Dan yang Ustaz juga sanggupan. Iya. Mau Ustaz. Betul, memang benar. Gitu. Makanya tak laundryin tadi Pak. Betul. Jadi hal-hal sepele seperti itu. Nah, kalau masalah batasan, kalau saya bicara pada kaidah Quran, laki-laki sepanjang dia memerintahkan yang tidak melanggar syariat, perempuan harus taat. Tapi kata harus, sekali lagi itu bukan dipaksa. Tapi itu sesuatu yang kita perlu mengajarkan sehingga ketaatan itu dilakukan dengan sukarela. Tapi kan ini pembahasannya adalah pembahasan tentang tema wibawa saya ini nggak bisa tadi jatuhkan. Itu betul. Makanya memang nanti kita perlu belajar di dalam Sirah Nabawiyah apa sih yang dilakukan Nabi dalam ruang mengayomi tadi. Bahkan pihak feminisme hari ini sudah memunculkan kata patriarki yang akhirnya definisinya jadi rusak hari ini. Kemudian muncul lagi mereka nggak mau wanita itu disebut dengan dilindungi gitu kan. Kenapa udah kayak mau terancam punah aja dilindungi gitu kan. Sampai ada kalimat itu ini perempuan, makanya gini ya, perempuan itu di dalam syariat Allah banyak sekali keringanannya. Contohnya kemarin misal umroh nih. Umroh itu kalau laki-laki Pak, wah Masya Allah aturannya ketat banget. Salah dikit ada kafarotnya, bahkan sampai harus menyembelih kambing kalau melakukan kesalahan dalam ihramnya. Perempuan juga iya, tapi perempuan tuh keringanannya banyak banget, betul nggak? Banyak banget. Laki-laki nggak boleh pakai pakaian berjahit, itu nggak boleh. Bahkan yang saya andis pun harus dilepas dan sebagainya. Perempuan dia mau ganti baju, mau dengan apa dan sebagainya, boleh-boleh saja. Pahalanya sama. Tapi lihatlah banyaknya Allah memberikan keringanan untuk perempuan. Tapi kenapa banyak mendominasi di neraka itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nggak usah tersinggung Bu, karena itu bukan ibu. Yang di ahli neraka itu adalah mereka perempuan yang tidak minat dengan majelis ta'lim. Mereka yang tidak minat untuk memperbaiki peradaban ini. Mereka yang hanya sibuk melawan suaminya, tak pernah mau belajar taat pada suaminya. Itu mereka yang masuk neraka itu. Tapi adapun ibu semua di sini hadir di majelis ta'lim ini, Allah sakinahkan hati ibu. Dan itu DP surga. Makanya tidak perlu tersinggung dengan hadis tadi, nggak perlu tersinggung. Karena itu hanya untuk mereka yang mengabaikan aturan Allah, kan gitu. Tapi tadi di mana batas pengayoman itu? Gini aja Pak, ini teknis banget Pak. Kalau kita udah loro hati itu, lihat Nabi pun pernah sakit hati. Sakit hati banget. Sampai sakit hatinya, Nabi itu mendiamkan istrinya sebulan penuh, tidak pernah ditemui satupun. Semua istrinya. Permasalahannya bukan masalah nyuruh buang sampah, Pak. Permasalahannya adalah istri minta yang lebih parah dari itu, Pak. Dan itu semua istri saat itu. Semua istri yang saat itu jumlahnya ada 9 itu sepakat untuk meminta tambahan nafkah. Hati-hati ini, hati-hati ya. Masalahnya adalah kalimatnya itu membuat Nabi sejengkel itu. Kalimatnya begini. Wahai Nabi, wahai suamiku, ya Rasulullah. Bukankah engkau ini lebih mulia daripada Raja Persia dan Romawi? Kalau itu semua sepakat lah. Al-haq itu bahwa Nabi itu lebih mulia dari siapapun.
termasuk raja-raja Persia Romawi yang saat itu punya kerajaan dan memfasilitasi istri-istri mereka dengan fasilitas yang sangat mewah. Kalimat berikutnya adalah, tidakkah kami ya Rasulullah merasakan apa yang bisa dirasakan oleh istri-istri raja Persia dan Romawi? Paham ya maksudnya? Minta tambahan. Itu Nabi marah, Pak. Marah. Dan nanti dalam tafsirnya disebutkan marahnya itu Nabi terakumulasi di beberapa permasalahan. Di antaranya ada nanti istri yang mengkhianati janji Nabi. Sudah, jadi ada masalah yang Nabi bilang ini rahasia ya. Dirahasiakan, namanya dirahasiakan, perempuan pengennya curhat. Muncullah dia curhat kepada madu yang lain. Lalu Allah membocorkan melalui malaikat Jibril ada pengkhianatan terhadap urusan perjanjian tadi. Itu Nabi marah. Sehingga kemarahan itu terakumulasi dan Nabi akhirnya memilih mendiamkan semua istrinya. Tidak ada yang ditemui karena Nabi itu jadwalnya kalau pagi pada syuruk waktu duha itu Nabi akan menemui semua istrinya satu persatu. Nanti pada asar beliau akan kembali melakukan hal itu. Ngapain? Ngajari ilmu. Dengan ngobrol, dengan sarapan, dan setelah itu Nabi memberikan ilmu itu. Tapi di hari itu dihentikan semuanya. Nabi memilih tempat menyendiri yang tidak ada satu orang pun boleh masuk kecuali izin dari Nabi. Dan berita yang muncul, jadi di sosmed saat itu, gitu kan, munculnya adalah semua istri Nabi diceraikan oleh Nabi. Umar bin Khattab sebagai mertua beliau, kan Umar kan mertuanya Nabi. Wah itu nggak terima kepada anaknya maksudnya. Kenapa? Wah ini datangi anaknya namanya Hafsah. Apa yang kamu lakukan? Apakah Nabi menceraikan kalian semua? Aku mendengar berita itu. Kata Hafsah, saya tidak tahu diceraikan atau tidak. Yang jelas kami didiamkan. Dan didiamkan selama 1 bulan. 1 bulan. Nafkah tetap. Cuma majelis taklim tadi udah nggak ada. Dan ternyata itu bagi perempuan menyiksa. Tersiksa, tidak pernah didatangi suaminya, dinasehati itu nggak pernah. Karena kan kami sudah bilang wanita itu sebenarnya 2 hal. Yang pertama adalah nasihat, yang kedua harta, nafkah. Yang nafkah tetap dikasih, tapi nasihat dihentikan. Itu akhirnya di hari ke-29 Nabi itu mendatangi istrinya. Karena istri yang lain udah pada nungguin. Rasul datang, kemudian mereka Aisyah yang paling tahu bahwa pasti saya akan didatangi nomor pertama itu saya gitu. Aisyah sudah siap-siap dirinya disiapkan, Rasul datang dan Rasul mengatakan telah datang wahyu dari Allah memberikan 1 dari 2 pilihan yang boleh kalian pilih. Kalian boleh konsultasi dulu sama bapak kalian. Apa itu pilihannya? Yang pertama, saya akan memberikan apa yang kalian minta tadi. Minta apa? Tambahan nafkah dikasih. Tapi kalian kami ceraikan. Ceraikan. Allah perintahkan itu. Kasih apa yang mereka minta. Kasih, tapi ceraiin semua. Atau pilihan kedua, ridho terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya, tapi tetap menjadi istri Nabi. Itu kata Nabi kepada Aisyah, kamu nggak usah buru-buru memutuskan, silakan konsultasi dengan bapakmu. Bapaknya Aisyah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Aisyah, apakah permasalahan seperti ini harus saya konsultasikan dengan Abu Bakar? Saya bisa mutusin sendiri. Maka kemudian Aisyah memilih pilihan yang kedua, yaitu ridho terhadap Allah dan Rasulnya, diberikan posisinya tetap menjadi istri dan diberikan kenikmatan dunia dan akhirat. Singkatnya, semua istri nanti ditawari itu dan tidak ada satupun istri yang mau diceraikan Nabi. Semua memilih opsi yang kedua. Ini saya cuma ingin sampaikan gini Pak. Nabi itu kalau lagi marah sama istrinya, Nabi tidak keluar lisan yang menjelek-jelekkan istrinya. Jadi lisan ini marah-marah, tapi Nabi diam. Karena diamnya Nabi bagi beberapa istri tadi itu sudah menjadi siksa tersendiri. Biasanya ramah, biasanya diskusi, biasanya ngobrol asik, nyaman, tiba-tiba diam, terus nggak mau ngomong. Sampai pada posisi yang kapan Nabi pengen hentikan dan kemudian dihentikan. Masalahnya apa? Tetap saja istri Nabi itu ya wanita. Wanita tuh ya dalam posisi tahu bahwa mereka salah. Mereka tahu mereka tuh salah. Aisyah tahu bahwa dirinya salah. Tapi pas Nabi datang tuh, Aisyah mengatakan, katanya mau demin kami sebulan.
Ini baru 29 hari loh. Coba Pak, coba kita kayak gitu. Minggat meneh aku gitu kan. Masalahnya Pak, ini mau istri satu mau istri banyak, ini maksudnya Nabi itu mendiamkan semuanya didiamkan. Tapi Rasul tuh punya sesuatu Pak dari kalimatnya Aisyah tadi. Nabi tidak terlalu cepat untuk emosi kemudian tinggal meneh gitu, enggak. Nabi itu menyimpulkan sesuatu. Berarti Aisyah menghitung harinya. Dihitung kan berarti, kok dia tahu 29 hari berarti dihitung berarti Aisyah kangen. Tapi yang namanya perempuan kan enggak, mas aku kangen banget itu udah ditinggal 29 hari itu enggak. Katanya mau ninggalin kami sebulan. Ini baru 29 hari loh. Maka Nabi menjawab bulan ini 29 hari. Nah, artinya bahwa Nabi juga dalam posisi diam itu lama-lama juga emosinya akan menurun. Karena laki-laki kalau sudah sampai emosinya lisannya nggak dijaga, khawatirnya syaitan akan membisikkan dengan kalimat talak. Itu bahaya di situ. Sehingga kalau marah Pak, diam itu sudah menjadi teguran besar bagi istri. Tapi mohon istri juga paham ya. Diciumin malahan sekaruan, malahan rasa ngobrol gitu kan. Ngobrol padu terus gitu kan, rasa ngobrol karuan malahan gitu. Jangan gitu lah gitu kan. Karena kita ini lagi mau membangun sakinah di rumah agar ini jadi DP surga yang kelak dilunaskan di akhirat dengan surga firdaus itu. Jadi dijaga sisi emosi kita Pak. Karena wibawa kita, qawamah kita bukan berarti kemudian saat marah itu mengeluarkan hajar kalimat. Karena kalau kalimat itu tersampaikan menyakitkan Pak, masalah mungkin sudah selesai, tapi sakit itu masih tersimpan. Tapi kalau diem Pak, diem udah. Itu udah menjadi pembelajaran tersendiri. Tapi di dalam kaidah kita kan ada 3 hari, maksimal 3 hari dan seterusnya. Nah, ya namanya perempuan dengan gengsinya Pak. Makanya kalau kita sudah dengan majelis taklim dengan istri dan mereka menyukai itu, kemudian kita hentikan, itu kerasa tersendiri buat mereka. Nafkah tetap ya Pak ya. Jadi marah kita jangan sampai kemudian menghentikan nafkah. Yang ada nanti di berikutnya di surat An-Nisa 34 itu, Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa, itu muncul Pak kalimat Allah mengatakan kalau istri sudah mulai nusyus, mulai ada potensi durhaka, maka beri dia nasihat. Kalau tidak pisahkan tempat tidurnya, kalau tidak dipukul. Dipukul di sini tentu pukulan pendidikan ya. Saya tidak ingin bahas tentang pukulan KDRT, itu bukan itu. Sampai kemudian Allah mengatakan kalau mereka sudah mulai taat, muncul mulai taat, kata Allah kamu jangan nyari-nyari kesalahan mereka. Karena perempuan untuk mengakui salah itu gengsinya luar biasa Pak. Itu udah mulai yang Mas aku minta maaf, udah itu aja. Itu udah cukup Pak, sudah cukup. Karena memang kita ini kalau ditinggalin mereka ya selesai hidup kita. Wong di ayat itu suruh memisahkan tempat tidurnya kan begitu. Wah juruhunna, dipisahkan tempat tidurnya itu. Dan istri cuma satu, dipisahin terus kita sama siapa kan gitu. Kalau ayat itu turun itu kan posisi para sahabat istrinya nggak cuma satu Pak. Itu pembelajarannya besar banget. Istri satu misalkan kok mulai durhaka, dinasehati nggak bisa, dipisah, didiamkan dulu, tidak didatangi malamnya, alias jatah malamnya aja dihentikan dulu. Wah itu kerosok banget kalau istrinya lebih dari satu. Makanya ayat ini tidak bisa kemudian kita langsung ibaratnya difahami dengan cara kita hari ini. Yang dimaksud memisahkan di situ diantaranya adalah memberikan pembelajaran bahwa saya tidak menyentuhmu. Agar kamu tahu aku lagi marah loh gitu. Aku ya Mas gitu. Jadi ya ini perlu saling ya Pak ya. Tapi untuk menjaga wibawa tadi saya cuma pesan satu poin aja, jangan mengeluarkan kalimat yang itu bisa membuat lebih parah keadaannya. Masalah nafkah, masalah nasihat itu menjadi sesuatu yang tanggung jawab kita, tapi mohon lisan jangan sampai keluar ya. Mendingan diem Pak. Mending diem. Nabi memberikan keteladanan itu diam. Itu satu poin lagi mungkin ingatlah jasa istri Pak. Nah, itu Umar Pak yang ngasih contoh. Umar itu diomeli nama istrinya. Yang diiling-iling Umar adalah ini teman tidurku, yang nyiapin makanan buat saya, yang nyuciin bajuku, yang diingat-ingat jasanya. Sehingga istri ngomong apa, yang dipikirin Umar adalah jasa dia. Dan Umar mengatakan itu nanti sesaat tersilang. Gitu ya. Semoga manfaat Pak. Allah bisa. Baik. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ini ternyata memang kalau sudah kurikulumnya dari Allah itu enak gitu.
menasihati dengan sirah. Tadi pertanyaan apapun pasti disampaikan jawabannya dengan sirah yang kemudian mengena ke kita. Ini biar imbang, udah satu-satu. Terakhir dari saya ini biar imbang. Jadi gini Ustaz, terakhir satu closing statement Ustaz, karena sebentar lagi juga sudah mau gugur ya. Mungkin di kita di saat ini, di ayah, bunda, itu kadang kegelisahan tidak ketemu kegelisahan. Artinya semangatnya berbeda. Ada yang mungkin ayahnya semangat luar biasa, bundanya tidak. Atau sebaliknya, bundanya semangat luar biasa, ayahnya tidak. Saya yakin di Siro ini banyak ya, tentang semacam itu. Nah, dari kondisi semacam itu, gimana Ustaz? Point of view-nya sebagai seorang suami, misalnya dia yang semangatnya lebih besar, istrinya belum bisa semangat suaminya tadi, atau di point of view-nya istri yang saya semangat luar biasa, tapi kok ayahnya kok nggak bisa diajak kerjasama itu. Kira-kira sekaligus closing statement lah. Kira-kira bagaimana saya tidak menyampaikan tips karena nggak ada tips di dalam ini. Bagaimana kita bisa meneladani sirah yang kemudian disampaikan di Quran maupun di sirah Nabi Nabawiyah itu kemudian bagaimana untuk meneguhkan kita supaya tetap istiqomah. Saya yakin kan seperti istrinya Fir'aun tetap sholihah, kan? Atau Nabi Lut yang itu juga soleh dan berpendirian. Bagaimana untuk mengambil ini dulu? Ya, Bismillah, ini satu rumus yang coba kami pahami dengan segala keterbatasan ilmu kami, dengan segala kekurangan ilmu kami. Tapi coba kami terapkan itu di rumah kami, yaitu ketika rumus yang kami pahami, Pak, dengan segala keterbatasan ilmu kami itu melihatnya begini. Kalau istri sudah mau memperbaiki diri, istri mau memperbaiki diri, dalam Quran nanti disebut dengan kata solihah itu. Solihah kan solih itu normal, standar wajar. Pas dia melakukan kesalahan, maka standar itu turun. Tapi dia mau mengakui kesalahan, itu naik lagi. Jadi sepanjang wanita mau mengakui dirinya di hadapan Allah, dia bersalah, dia mau memperbaiki diri, jaminannya yang kami lihat ya Pak ya, dengan segala keterbatasan ilmu kami, itu anaknya tidak ada yang tidak solihah dan solih. Semuanya solih. Sekali lagi dengan keterbatasan ilmu saya tidak temukan di dalam kisah dalam Al-Quran kalau perempuannya sudah baik kok anaknya buruk, itu saya nggak temukan itu. Asiyah nggak punya anak kandung, tapi dia punya anak asuh, yaitu Musa alaihissalam. Terus Maryam punya anak Nabi Isa alaihissalam. Hannah itu istrinya Imran. Bahkan suaminya aja sudah meninggal itu. Diriwayatkan dalam Quran itu disebutkan istrinya Imran yang sudah menjanda, punya lagi hamil, dan nanti anaknya adalah Maryam itu. Semua Bu, saya tidak temukan satupun wanita yang solihah di dalam Al-Quran kecuali anaknya pasti baik. Hanya ada satu yang mungkin dimunculkan, tapi memang keadaannya cuma ada itu, yaitu anak bernama Qabil dari ibu bernama Hawa. Masalahnya Qabil itu nanti 39 bersaudara Pak. Jadi anaknya Nabi Adam itu dalam riwayat disebutkan ada beberapa, tapi yang paling sedikit menyebutkan anaknya ada 40. Dari 40 itu yang tergoda syaitan cuma Qabil yang diriwayatkan dalam Quran. Artinya bahwa memang saat itu nggak ada orang lain gitu. Jadi bukan karena Hawa sudah solihah kok anaknya buruk gitu. Ini bukan karena Hawanya solihah terus anaknya buruk, bukan. Tapi setiap kami temukan wanita kok solihah di dalam kisah itu, kami tidak temukan kok anaknya nggak baik. Tapi sebaliknya kepada para bapak, kurang apa solehnya Nabi Nuh? Beliau Nabi dan Rasul. Artinya kesolehan kita Pak, itu perlu dalam tanda kutip perlu kita pahami bahwa apakah menjadi jaminan anak kita akan jadi soleh? Jawabannya adalah kalau kita dalam posisi qawam sebagai laki-laki tadi, maka Allah akan memudahkan anak-anak kita. Bahkan di dalam bapaknya pas loyo, insya Allah anak tetap baik. Tapi yang paling ideal yang kita harapkan jangan yang kemudian ya udahlah saya tak didik semampu saya, wong Nabi Nuh aja gagal kok gitu. Nabi Nuh aja dimarahin sama Allah waktu dia nanyain kok ya Allah Pak anakku nggak selamat. Kata Allah, wahai Nuh, aku peringatkan kamu, jangan kamu bertanya sesuatu yang kamu tidak ngerti ilmunya. Dia bukan anakmu. Waktu itu sama Allah gitu, coret dari kakaknya Nabi Nuh. Padahal dia kan Gus Kan'an, anak Nabi ya kan.
Habib dia gitu kan, anak keturunan Nabi ya, tapi kalau kemudian punya istri yang berkhianat, karena di ayat sebenarnya istrinya berkhianat. Berkhianat tuh gini, di depan baik, di belakang dia kumpul sama masyarakatnya dan mendustai suaminya. Di depannya baik, Nabi Lut itu istrinya di depan suaminya baik, tapi gara-gara sering dengan dunia sosialnya, dengan sosmednya itu, akhirnya dia berkhianat pada suaminya. Intinya yang pengen saya sampaikan gini, wahai para ayah, saya bicara dengan para ayah, sudah Pak, kesolehan kita ini akan menjadi proteksi buat anak kita. Itu asuransi terbaik. Anak kita pun juga istri kita. Maka kalau kita lagi blur Pak, maka cari komunitas kebaikan yang di situ menghadirkan para laki-laki koam, dan kita itu ngopinya sama laki-laki koam Pak. Karena yang membuat kita blur itu karena kita merasa sendirian. Jangan sendirian Pak, cari partner. Adapun para istri, para ibu, sudah Bu, kalau ibu mau solihah, insya Allah anak ibu baik. Dan itu rumus. Nah, tapi suami saya Pak, gitu kan. Nah, suami itu kan dulu yang nerima lamaran juga ibu, gitu kan. Dulu maharnya juga ibu yang terima, gitu kan. Perihal beliau sekarang expired koamahnya, gitu. Ibu tetap fokus pada perbaikan solihahnya ibu. Sudah, fokusnya di situ. Karena kalau kita sudah saling menuntut, kamu harusnya begini Mas. Si Mas juga bilang, kamu juga harus taat. Nanti belum lagi bicara tentang, tapi kamu tuh nggak koam Mas. Lah kamu juga nggak solihah deh. Berantem akhirnya. Anak bingung lihat nih bapaknya udah berantem, ngapain sama ibunya gitu. Sudah, sekarang kita fokusnya pada peran kita masing-masing. Karena ini sesuatu yang berbeda. Walaisa dzakaru kal untha, tidaklah sama antara laki-laki dan perempuan. Maka fokuslah pada peran masing-masing dan Allah yang akan mensakinahkan, menzaujkan, menjadikan pasangan yang akhirnya nanti hasilnya wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak-anak kita menjadi orang yang sedap dalam pandangan mata, dan anak-anak kita yang akan oleh Allah dipilih jadi pemimpin di antara orang-orang bertakwa. Insya Allah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Jika ada benarnya itu semua dari Allah, jika ada kekurangan, kesalahan, kefakiran, kedaiman, kami sekolah mengampuninya. Saya kembalikan ke Ustaz Dunhapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ibu-ibu jangan patah semangat ya kan. Kesolehan anak-anak ibu, masalah ibu sebetulnya bujurnya solehan ya. Sudah. Tapi ada potensi tadi kan harus mengamankan ya, apa tadi Ustaz yang ibu itu apa yang Abu Rumah Solihah tadi? Oh ya. Bapak yang soleh akan menjadi asuransi melindungi anak. Melindungi ya, insyaallah. Jadi ibu-ibu jangan patah semangat, bapak juga begitu, jangan patah semangat karena setiap kita punya peran, gitu ya. Walaupun peran tadi disampaikan di semua kisah itu hampir semuanya kesolehan anak, banyakkan dari ibu yang solehah. Maka ibu-ibu tolong ya dimotivasi bapaknya ini. Insya Allah tanggal 14 mau kita adakan Mabit Qawamah ya. Langsung tak full apa 14 malam 15. Nah, semangati nanti Mabit Qawamah. Mabit Qawamah betul ya, ini punya kita gitu ya. Punya kita makrab, Mabit keakraban. Insya Allah kan mau ada Mabit nanti ayah-ayah rencana ini kambing guling. Tapi oleh produksi. Tapi bismillah insya Allah ada. Insya Allah akan ada Mabit ayah begitu. Entah kata namakan makrab malam keakraban pada para ini. Tadi saran dari Ustaz ngopi-ngopi dengan para ulama itu terwujud ya. Ini juga rencana ngopi-ngopi juga belum terlaksana, baru kemarin juga ngopi sampai jam 11 malam ya. Ayah-ayah ini, tapi menarik dengan kondisi seperti itu. Mari kemudian kita akan saling menjaga satu sama lain biar kuat, tidak sendirian. Ibu-ibu juga seperti itu, ayah juga seperti itu. Insya Allah 14 malam 15 kalau tidak ada halangan, tidak ada perubahan, sekaligus Abi Ramadan sebagai seorang ayah, nanti kita akan berikan agenda Mabit ayah, insya Allah 14 sampai 15 malam 15. Sudah siap beberapa pembicara dan kemudian nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang keayahan, kemudian bagaimana amanah kepada kita ini bisa kita sokong bareng-bareng supaya kuat gitu. Ibu-ibunya jangan lupa memotivasi supaya berani. Masya Allah. Dan untuk mengakhiri, mohon Ustaz untuk memberikan mimpi doa kepada kita semuanya. Semoga Allah karuniakan
kesempatan, keistiqomahan, kekuatan kepada kita untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Bismillah. Insyaallah ini terus Allah berikan naungan hujan yang menjadi keberkahan buat majelis ini, dan dari semua ilmu yang kita pelajari, pendidikan kepada anak-anak itu kuncinya keteladanan. Kalau ayah mau memperbaiki diri, ibu mau memperbaiki diri, Allah tetap akan uji pada anak kita, tapi Allah yang akan memperbaiki anak kita. Mereka lah yang akan menjadi anak yang melanjutkan mata rantai dari kebaikan yang Allah berikan pada kita. Itu yang kita mohonkan pada Allah, agar kelak kita kumpul bareng di tempat yang Allah siapkan di surga, yang tidak masuk neraka terlebih dahulu. Wa qina adzabannar, jauhkan kami dari api neraka, sehingga kita semua kumpul, suami, istri, anak-anaknya nanti di surga. Dan surga terbaik adalah kalau kita mau meneladani Rasul dan membantu Rasul agar kita sesurga dengan beliau, dengan membantunya dengan memperbanyak sujud. Maka semoga ini jadi keteladanan buat kita semua. Perbaiki keluarga kita, mulai dari ayah memperbaiki diri, meningkatkan qawamahnya, istri kemudian memperbaiki diri dengan taat pada suami, maka insya Allah anak-anak kita pun akan menjadi baik. Mari kita mohonkan kepada Allah di rintik hujan yang menjadi keberkahan di majelis ini. Kita mintakan agar kemudian Allah mengijabah semua hajat-hajat kita, dan kita mulai dengan tawadhu hati kita dengan memulai membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara, wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami ya Allah, kami telah menzalimi diri kami ya Allah. Kami para suami yang kadang tidak tahu tugas kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami para istri yang kadang sulit taat kepada suami kami, maka ampuni kami ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak kesalahan kami lakukan. Hampir setiap hari kami melakukan kesalahan, tapi tak pernah lelah kami meminta ampun kepadamu ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni kami dan Kau berikan hidayah kepada kami ya Allah. Kau berikan petunjuk kepada keluarga kami ya Allah. Kau cahayai keluarga kami dengan ilmu Al-Quran dan Sirah Nabawiyahnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami yang telah tidak mengenal Rasulullah SAW, sehingga kehidupan kami menjadi sulit ya Allah. Kami jauh dari panduan-Mu ya Allah. Kami jauh dari keteladanan Rasulullah SAW. Kami tidak benar-benar mengenal beliau. Kami tak tahu tentang keluarga beliau. Kami tidak tahu keteladanan beliau, tapi kami mengaku cinta kepada beliau. Ampuni kami ya Allah, terkadang kami berdusta dengan cinta ini ya Allah. Di lisan ini mengatakan kami mencintai Rasulullah, tapi tidak ada Rasulullah dalam keluarga kami karena kami gagal meneladankan itu pada anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jika tidak kepada Engkau kami meminta ampun, lalu kepada siapa kami meminta ampun ya Allah? Jika bukan Engkau yang mengampuni kami, lalu kami harus meminta ampun kepada siapa ya Allah? Maka ampuni kami ya Allah. Ampuni segala kekhilafan yang kami lakukan di keluarga kami ya Allah. Adanya kesalahan-kesalahan yang kami lakukan pada istri kami, kepada suami kami, kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maka di majelis ini ya Allah, kami mohonkan kepadamu ya Allah, dengan keberkahan air hujan yang Kau berikan pada kami ya Allah, kami bermunajat kepadamu. Berikan kami ilmu sirah nabawiyah di keluarga kami ya Allah. Berikan keteladanan Rasulullah SAW dan keluarganya untuk kami ya Allah. Berikan kami ilmu mengenal ummahatul mu'minin, istri-istri Rasul yang menjadi ibu bagi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Rasulullah SAW memiliki komunitas, yaitu para sahabat menjadi generasi terbaik, berikan kepada kami komunitas terbaik itu ya Allah. Komunitas yang mengenal tentang Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga kami menjadi keluarga
yang mendapatkan sakinah bukan hanya di rumah tangga kami, tapi juga di ruang sosial kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesempatan berkontribusi untuk melakukan kebaikan manfaat untuk agamamu, ya Allah. Dan terimalah amal solih kami, ya Allah. Terimalah amal solih kami, ya Allah. Untuk anak-anak kami, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami, ya Allah. Terbatasnya ilmu kami, ya Allah. Terbatasnya ilmu kami, fakirnya ilmu kami, mohon kami berikan ilmu itu, ya Allah, agar kami bisa sakinah dalam mendidik mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya pun kami melakukan kesalahan kepada anak kami, ya Allah, berikan kami kesadaran di mana letak kesalahan kami, agar kami segera mengakui kesalahan bahkan kepada anak-anak kami. Berikan kami keteladanan yang baik untuk anak-anak kami, agar mereka melihat orang tuanya adalah pendidik yang terbaik yang Allah anugerahkan dalam hidupnya, agar mereka melanjutkan kebaikan yang Engkau berikan pada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka anak soleh yang kelak mendoakan kami, ya Allah. Jadikan mereka yang akan mengimami sholat kami, anak laki-laki kami, di saat kami menjadi jenazah di hadapannya, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Maafkan kami yang kurang mendidik mereka. Maafkan kami yang memberikan kebaikan kepada mereka. Contoh yang tidak baik kami berikan kepada mereka. Maafkan kami, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang senantiasa mendoakan kami, sehingga seandainya kami meninggal terlebih dahulu, alam barzah kami dicahayai oleh doa mereka, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang anak-anak yang mewakafkan hartanya atas nama kami, ya Allah. Sehingga sedekah jariah Kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan jadikan mereka anak-anak yang melanjutkan ilmu manfaat yang kami berikan kepada mereka, sehingga kami Engkau jadikan keluarga yang mencintai Rasulullah, menjaga keluarga kami, dan Engkau kumpulkan kami bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdaus-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.